IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya langsung ke Pak Jumur. Pak Jumur mungkin ditanggapi nih, respon buruh bagaimana Pak soal magang nasional? Ya, saya mungkin agak ini sedikit ya, agak beda. Saya bicara politik anggaran. Oke. Jadi politik anggaran mencerminkan pemerintah ini mau ke arah mana. Dan saya rasa eranya sekarang benar ya, karena pro kepada kesejahteraan buruh, pekerja, pengangguran dan juga industri. Jadi saya ingin mengkritik dulu program yang kartu prakerja yang sampai 20 triliun per tahun itu, tahun 2020-2021. Nah saya pengen tahu tuh, apakah program itu masih ada? 20 triliun loh. 20 triliun. Hanya orang latihan masak, latihan ini, latihan ini. Nah ini kalau diarahkan ke sini ini dahsyat. Karena ini adalah langsung kepada kegiatan industri. Ya, langsung menghasilkan produktivitas, menghasilkan nilai tambah gitu loh. Jadi menurut saya politik anggaran ke depan, yang saya mau cek lagi apa masih ada atau enggak. Katanya sih masih ada tuh. Yang dikelola bukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, ini yang menariknya nih. Jadi ada program prakerja, tapi duitnya pelakunya bukan Kemnaker. Tapi duitnya gede? Duitnya puluhan triliun oleh panitia sendiri. Ada kepanitiaan di satu Kementerian Perekonomian gitu loh. Wah ini sangat moral hazard. Ini harus dikembalikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Ini perspektif saya ya. Jadi itu politik anggaran. Yang kedua, angka mungkin tidak sampai 2 triliun ya. 1,4 kalau tidak salah ya? Ya bayangkan dibandingkan 20 triliun tadi. Nah, dan itu langsung produksi bukan? Langsung nilai tambahan. Jadi saya rasa itu harus didorong ke sana. Itu pertama. Yang kedua, ini sebetulnya ada yang kalau kita sering dengar ada teaching hospitals. Kayak ada tahu teaching, ini kan sebenarnya teaching industry. Teaching industry itu adalah dalam rangka menjawab link and match. Sebenarnya yang benar tuh link, sebenarnya benar, cuma Pak Habibie kecepatan jadi di tengahnya lupa, menurut saya ya. Tapi Pak Habibie udah tahu itu, link, train, and match. Nah trainnya ini di sini, ini kita sedang melakukan link, train, and match. Karena itu yang saya harapin nanti setelah dia dilatih, ya, di train kan, ini kan sebenarnya train sebetulnya kan. Nah dia kan bisa match. Nah syukur-syukur kalau kegiatan ekonomi baik, mereka langsung menjadi pegawai di situ. Ya gitu loh. Ya. Harapannya seperti itu. Tapi perekonomian membaik bukan tugas Kemnaker semata-mata. Ini tugas besar dari keseluruhan pemerintahan. Investasi, industri, premanisme, pajak yang nggak jelas, misalnya peraturan yang nggak jelas, kemudian korupsi, KKN dan sebagainya. Ini menumbuhkan ekonomi baik. Nah industri akan membaik dengan. Nah kalau itu baik ya semuanya baik. Jadi saya rasa ini satu penggalan aja dalam sebuah kebijakan besar, tapi ini kita hormati. Ini bagus. 100.000 alhamdulillah. Tahun depan kalau itu yang 20 triliun ditarik ke Kemnaker, mungkin bisa 1 juta, 1,5 juta bisa ikut program ini. Dan itu ada uangnya. Sebentar di negara-negara yang mau maju berkembang, yang mau maju ya, itu Malaysia saja sudah 1,7% dari APBN-nya untuk vokasi pendidikan dan vokasi pelatihan. Itu kalau di Indonesia 1% saja, itu total vokasi pendidikan dan vokasi training bisa 38 triliun. Jadi kalau 38 triliun ini Anda baru 2 triliun, masih berkali-kali lipat. Dan itu masih dalam koridor yang benar, bagus untuk industri, bagus untuk orang yang mau bekerja, bagus untuk bangsa ini. Kenapa tidak? Terima kasih. Harus banyak nih anggaran yang ditaruh ya untuk program ini begitu. Saya akan ke Kamil. Kalau tadi saya udah ke Abizar, saya ke Kamil. Kamil, kamu waktu ikut program magang ini, itu susah nggak? Mungkin cari yang match sesuai dengan bidangnya? Iya Kak, waktu pas saya mendaftar di akun Magang Hub, karena background saya berbau dengan media dan alhamdulillah sih untuk di batch kedua ini sudah beragam ya dari mitra perusahaannya juga dan alhamdulillah kesempatan juga lebih banyak dari variatif perusahaannya tersebut. Alhamdulillah jadi makin excited gitu untuk si mendaftar ke mitra perusahaannya. Gak ada kesulitan sih Kak untuk di batch kedua ini. Tapi harapannya sama kayak Abizar? Iya, kurang lebih sama harapannya mungkin di magang batch 2 ini untuk si website si Magang Hub-nya lebih inovatif lagi dan mungkin lebih bahasanya websitenya lebih ditingkatkan lagi dari segi
Tampilannya betul, Oke. dari cara proses apa namanya? Ya, proses dari Mengupload pendaftarannya berkas gitu hingga ya? sampai tahap seleksinya. Oke, baik. Gitu. Kurang lebih gitu, Kak. Saya ke Abizar. Oke, Abizar, kalau tadi sempat disinggung begitu ya, jangan sampai ini magang nasional cuma formalitas aja. Ternyata datang disuruh balas email, disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi, begitu. Hal yang sama Anda alami atau benar-benar sesuai, diajak kerja langsung, mendapatkan pengalaman langsung, udah sebulan ya? Ya, Gimana? sudah sebulan, Kak. Oke, Tidak ada yang kayak gitu, maksudnya saya selama sebulan ini kerja langsung, kerja nyata begitu, Kak. kerja nyata? Ya, Tidak ada yang formalitas? tidak ada formalitas. Oke, sesuai ya dengan bidangnya? Sesuai. Oke, Pak Wamen? Ya. Pertama kami memang pada saat baru dibukanya magang nasional, program ini memang kendala kita ada di aplikasi kita yang memang ketika semua rame-rame mendaftar itu terjadi gangguan down. Itu kita akui dan kita sempat minta down maaf. gitu Ya, ya? sempat down. Oke. Tapi sekarang sudah kita perbaiki, sudah kita maksimalkan sehingga untuk batch kedua ini insya Allah bisa tercover. Dan tadi sudah saya sebutkan juga ada 8.000 lebih perusahaan yang ikut. Nah, kemudian juga 177.000 orang sudah terseleksi dan siap untuk diambil sekitar 84.000 orang. Oke. Ya. Nah, yang selanjutnya kami juga tadi saya kunjungan ke Medan ke salah satu perusahaan BUMN Bank BNI. Itu mereka di Sumatera Utara itu merekrut batch pertama itu 180 orang 180 dari orang. seluruh Sumatera Utara. Untuk di Bank BNI ada yang sales, ada yang administrasi digital ya. Ada beberapa yang mereka ambil. Nanti kalau yang digital ini bisa ikut serta nggak? Nanti mengembangkan websitenya? Bisa. Bisa? Bisa. Website Dan pemerintah? tadi mereka rupanya sudah dilatih dan didampingi oleh mentor. Oh gitu. Mentor yang berasal dari Bank BNI yang senior-senior mereka yang Oke. mengajari. Oke. Jadi mereka tuh bukan tadi yang dibilang cuma bikin kopi, balas bikin email. teh, balas enggak, tidak, langsung Oke. mereka tangani. Dan mereka menjelaskan Oke. apa itu tentang BNI dan lain-lain. Jadi jelas didampingi oleh mentor. Jadi ini sangat luar biasa dan tentunya nanti ya seperti Mbak siapa namanya? Kamil. Mbak Kamil dan Bang Abizar. Abizar ya, itu betul. Jadi mereka ini magang yang betul-betul kita persiapkan untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan dalam bekerja, kemudian mengaplikasi bagaimana mereka bisa bekerja di situ dan nah harapan kita tentunya setelah 6 bulan ini, tadi Pak Jumhur dan Pak Padang mengatakan, ini biaya dari negara 6 bulan ini. Tapi selanjutnya setelah bulan ke-7, insya Allah mereka ya minimal kita harapkan 80% peserta magang ini bisa diterima di perusahaan-perusahaan tadi. 80% Ini bisa harapannya. diterima di perusahaan-perusahaan. 80% saja. Oke. Ya, 80% dan tentunya ini tadi Pak Jumhur dan Pak Padang mengatakan negara hadir, ya inilah programnya. Nah, salah satu yang disampaikan Pak Jumhur memang dulu ada namanya kartu prakerja. Oke. Tapi kayaknya Bang itu mau dihapus. Jadi mudah-mudahan dialihfungsikan. Nah, salah satu program yang Presiden bikin melalui kementerian adalah magang nasional ini. Magang nasional. Termasuk juga nanti Presiden akan melakukan magang ke luar negeri. Oh ada magang keluar negeri. Ada keluar juga? negeri, ya. Oke, nanti kita tunggu itu. Ya. Tapi saya akan ke Buning. Buning, 80% harus diserap nih Buning. Gimana kemudian pengusaha ataupun perusahaan mau nggak memperkerjakan anak yang habis dari magang nasional begitu ya. Dapat sertifikat dari pemerintah, bisa nggak? Laku nggak? Oke, jadi saya melihat itu mungkin. Mungkin. Tetapi ada syaratnya. Apa itu Bu? Syaratnya adalah yang pertama, perusahaan yang melakukan pemagangan ini mesti dicek dulu kebutuhannya. Jadi memang mereka betul-betul butuh karyawan gitu. Bukan yang hanya memanfaatkan fasilitas ini, katakanlah seperti itu. Yang kedua, ada fungsi pengawasan bahwa yang diajarkan, yang dilatihkan, baik itu kurikulum maupun mentornya ya semua qualified gitu. Jadi tadi contohlah seperti itu ya tadi tidak lagi disuruh fotokopi dan segala macam. Kenapa? Itulah pentingnya fungsi pengawasan.
Dan di sini ada abang saya ini yang dari Serikat Pekerja, itu bisa menjadi fungsi pengawasan tersebut. Jadi mengawasi bahwa mereka betul-betul mendapatkan pembelajaran yang tepat. Sama seperti tadi, ketika mereka mendapatkan pelatihan yang tepat, mendapatkan mentoring yang tepat, kemudian qualified, why not? Ya. Pasti pengusaha juga akan melakukan perekrutan gitu. Oke. Tetapi saya juga harus menggarisbawahi di sini, jangan sampai nanti pengusaha diwajibkan untuk merekrut 80% dari yang sudah di training gitu ya. Karena nantinya akan membuat pengusaha itu jadi ikut nggak ya program ini gitu ya. Jadi membuat ragu-ragu. Jadi menurut saya tetap kita melakukan yang terbaik gitu ya, dan pengusaha juga akan melakukan perekrutan terhadap mereka sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitas, dan sesuai dengan kualitas yang sudah dihasilkan. Oke, jangan sampai ini diwajibkan begitu, tapi nanti Pak Wamen harus menjawab apa yang kemudian akan Pak Wamen berikan ataupun sampaikan kepada perusahaan sehingga meyakinkan mereka untuk merekrut. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Biz Forum.